Perkenalkan, nama saya Binti Risalatul Muawanah, NIM akhir 145. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai kriteria investasi. Dalam bagian ini, hendak dibahas bagaimana analisis ekonomi dapat diterapkan pada analisis anggaran, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat neto yang lebih tinggi karena telah ditariknya dana masyarakat oleh pemerintah untuk membiayai kegiatannya. Setiap proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya dipandang dari berbagai unsur kelayakan. Di antaranya adalah kelayakan teknis, kelayakan finansial, kelayakan ekonomi, kelayakan sosial budaya, dan kelayakan lingkungan. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, biasanya setelah kelayakan teknis dan sosial budaya telah dipenuhi, akan diperhitungkan apakah proyek atau kegiatan itu memenuhi kelayakan finansial berdasarkan atas perhitungan laba rugi si pemarakrasa kegiatan. Kemudian, dengan memperhitungkan biaya alternatif atau biaya implisit yang merupakan biaya yang seharusnya diperhitungkan untuk faktor-faktor produksi milik pemrakarsa, dapat diperoleh apa yang disebut dengan kelayakan ekonomi. Selanjutnya, lihat pada kurva berikut ini. Ini tampak bahwa emisi atau marginal cost adalah 10, yang artinya bahwa tambahan biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan pemerintah adalah tetap, yaitu sebesar Rp 10 per unit. Kemudian, kurva manfaat marginal benefit atau MP ini dilihat yang pertama adalah menaik, kemudian menurun. Ini kita kenal dengan hukum law of diminishing marginal benefit, yang artinya tambahan manfaat dengan adanya tambahan 1 unit biaya mula-mula meningkat dan kemudian kalau ditambah terus-menerus maka akan mencapai suatu tingkat tertentu tambahan biaya yang sama tidak lagi mengakibatkan tambahan manfaat yang semakin besar, tetapi justru semakin berkurang dan bahkan menjadi sama dengan nol dan negatif. Pada gambar ini tampak bahwa titik A menunjukkan tambahan biaya manfaat yang maksimal. Kemudian titik B ini menunjukkan tambahan manfaat lebih rendah dan sama dengan tambahan biaya. Kemudian sedangkan pada titik C ini menunjukkan tambahan manfaat sama dengan 0. Kemudian setelah C ini menurun, maka tambahan manfaat itu dirasa negatif. Jadi tampak di sini adanya hukum law of diminishing marginal benefit atau hukum tambahan manfaat yang semakin menurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instrumen analisis manfaat dan biaya. Di sini ada beberapa instrumen. Yang pertama net present value atau nilai sekarang, kemudian BNC ratio atau benefit cost ratio, dan yang terakhir ada IRR, internal rate of return. Yang pertama adalah net present value atau NPV. NPV salah satu pendekatan yang umum dipakai dalam pengambilan keputusan manfaat dan biaya proyek atau kegiatan adalah menghitung NPV. Kemudian rumusnya yaitu seperti ini. Kemudian apabila hasil NPV lebih dari 0, maka dikatakan proyek tersebut layak untuk dijalankan. Kemudian apabila hasilnya NPV kurang dari 0, maka dapat dipastikan bahwa proyek tersebut tidak layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu instrumen BNC ratio atau benefit cost ratio. Di samping analisis NPV, dalam analisis kelayakan proyek dikenal analisis perbandingan atau rasio antara manfaat dan biaya proyek suatu kegiatan. Kemudian apabila BNC lebih dari 1, maka dapat dipastikan proyek tersebut layak untuk dijalankan, atau sebaliknya apabila BNC yaitu kurang dari 1, maka proyek tersebut tidak layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu IRR, internal rate of returns. Di samping kriteria NPV dan BNC ratio juga dikenal kriteria hasil usaha atau internal rate of returns. Dalam suatu analisis proyek, analisis IRR dimaksudkan untuk menentukan nilai tingkat diskonto atau tingkat hasil usaha yang dapat diharapkan dari suatu proyek tertentu dan yang dapat membuat NPV sama dengan 0. Semakin tinggi nilai IRR, maka semakin baik manfaat proyek tersebut. Kemudian apabila IRR nilainya semakin rendah, maka dapat dipastikan bahwa manfaat suatu proyek tersebut semakin rendah. Selanjutnya yaitu konflik antara NPV dan IRR. Dalam suatu proyek tersebut, apabila diketahui R atau tingkat diskonto bunga sebesar 2% atau 0,2, maka diketahui NPVA sebesar 0,2, kemudian NPV proyek B sebesar 0,52, kemudian IRR sebesar 10%, kemudian IRR B sebesar 5%.
15% atau 0,15. Lantas proyek mana yang kemudian dipilih oleh perusahaan yang lantas untuk dijalankan? Biasanya perhitungan atas dasar nilai NPV yang diutamakan. NPV ini yang diutamakan. Jadi proyek A karena jelas bahwa apabila NPV ini lebih besar maka biasanya diutamakan. Kemudian prinsip utama yang harus diingat ialah bahwa proyek-proyek itu harus memiliki BNC lebih dari 1. Selain menggunakan NPV, kemudian yang diutamakan adalah BNC lebih dari 1. Proyek-proyek itu memiliki BNC yang lebih besar daripada 1, artinya manfaat harus lebih besar dibandingkan biaya atau pengorbanannya. Kemudian di antara proyek-proyek yang BNC rasionya lebih besar dari suatu itu dipilih lagi yang nilainya perbandingannya paling tinggi dengan biaya yang sama. Saya Zumrotu Silviana, NIM akhir 160. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai subbab macam, manfaat, dan biaya suatu proyek. Nah, manfaat dan biaya dari suatu proyek dapat dibedakan antara manfaat dan biaya real dan manfaat dan biaya semu. Yang dimaksud dengan manfaat dan biaya real yaitu di sini terdiri dari dua kata, yaitu manfaat real dan biaya real. Yang dimaksud dengan manfaat real itu sendiri adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi pihak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya real itu sendiri adalah biaya yang sungguh-sungguh ada dalam masyarakat dan tidak diimbangi oleh pengurangan beban biaya bagi pihak lain. Nah, sedangkan yang dimaksud manfaat semu adalah manfaat yang timbul manfaat dari suatu proyek dan diterima oleh sekelompok orang tertentu. Tetapi ada sekelompok orang lain yang menjadi menderita karena adanya proyek tersebut. Manfaat semu ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan manfaat dan biaya proyek, sedangkan manfaat real diperhitungkan dalam perhitungan manfaat dan biaya suatu proyek. Nah, perbedaan terhadap manfaat dan biaya real dari suatu proyek adalah antara manfaat dan biaya langsung dengan manfaat dan biaya tidak langsung. Manfaat dan biaya langsung adalah manfaat dan biaya yang dekat hubungannya dengan tujuan utama dari suatu proyek itu sendiri. Sedangkan manfaat dan biaya tidak langsung dari suatu proyek adalah lebih merupakan hasil sampingan dari proyek tersebut. Nah, sebagai contoh adalah pembangunan bendungan Gelapan di daerah pengairan Jerantun Seluna atau Jeragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juwana yang berada di Jawa Tengah pada tahun 1980-an. Nah, dari pembangunan bendungan ini dimaksudkan terutama untuk menyediakan air irigasi yang cukup sepanjang tahun bagi sawah yang luasnya 7.627 hektar. Di samping itu juga untuk menanggulangi atau mengurangi dari bencana banjir. Manfaat yang berupa penyediaan air irigasi dapat dikatakan sebagai manfaat langsung karena memang merupakan tujuan utama dari proyek itu sendiri. Sedangkan penanggulangan banjir merupakan manfaat untuk sampingan dari proyek itu sendiri. Nah, perbedaan biaya langsung dan biaya tidak langsung yaitu biaya langsung adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan seperti biaya pembangunan dam itu sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung dari proyek itu berupa pemindahan penduduk dari lokasi proyek ke daerah lain karena daerah proyek itu akan digenangi air, hilangnya sebagian hutan, makam, dan sebagainya
di daerah tersebut. Manfaat dan biaya real juga dibedakan menjadi manfaat dan biaya yang dapat diraba dan yang tidak dapat diraba. Istilah dapat diraba diterapkan bagi manfaat dan biaya yang dapat dinilai di pasar, sedangkan manfaat dan biaya yang tidak dapat diraba yaitu yang tidak dapat dipasarkan. Nah, manfaat dan biaya real kemudian dapat dibedakan juga menjadi manfaat dan biaya internal dan eksternal. Contoh manfaat dan biaya internal yaitu suatu biaya yang dikeluarkan untuk suatu wilayah itu sendiri. Sedangkan contoh manfaat dan biaya eksternal yaitu suatu biaya yang digunakan atau dikeluarkan untuk suatu wilayah lain. Suatu proyek di suatu daerah kabupaten misalnya dapat menghasilkan manfaat dan biaya di dalam kabupaten itu sendiri. Nah, tetapi dapat pula memberikan manfaat dan biaya atau pengorbanan di kabupaten lain. Itu termasuk ke dalam contoh manfaat dan biaya eksternal. Kemudian yaitu pada subbab mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek yaitu yang pertama kita harus menentukan dampak dari proyek yaitu barang dan jasa apa yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Yang kedua yaitu menyatakan dampak dari proyek tersebut secara kuantitatif. Nah, biasanya langkah yang kedua ini atau yang menyatakan dampak dari proyek tersebut secara kuantitatif itu sangat sulit karena berhubungan dengan bagaimana kita mengukur manfaat. Untuk itu digunakan pendekatan sebesar nilai rupiah yang secara maksimum orang-orang bersedia membayarnya karena memanfaatkan jasa-jasa proyek itu. Saya Ahmad Faruk, NIM akhir 161. Di sini sebagai pemateri akan menjelaskan tentang poin yang mengenal dan mengukur biaya proyek. Dalam hal menciptakan proyek pasti akan menimbulkan konsekuensi yang diciptakan dari beban dan pengorbanan yang dikeluarkan dan akan menghasilkan hasil yang ada di kemudian harinya. Dan disitu pula akan mencakup pautkan opportunity atau biaya peluang yang diciptakan dari jasa produktif, yang mana dalam hal pengorbanan dalam jasa produktif ini dalam hal perhitungannya dalam perhitungan itu lebih mudah daripada menghitung dari hal manfaatnya dari satu proyek itu. Jadi akan menimbulkan double counting atau perhitungan ganda. Contohnya dalam hal proyek, ada dua proyek di sini, ada proyek yang pertama dan proyek kedua, yang akan dalam hal proyek pertama ini menghasilkan 90 juta, dalam hal proyek kedua menghasilkan 1 juta. Yang dalam hal proyek ini ada nilai bersih sekarang yang mana proyek tersebut diterima secara seketika atau biayanya seketika diterima dalam hal memuka. Sebaliknya jika dalam hal proyek pertama ini pemerintah memilih dari tingkat bunga memilih dari tingkat bunga yang 0 dan 0 yang nilai 5 akan memilih proyek kedua. Alasannya karena hasilnya lebih besar daripada proyek yang pertama. Sebaliknya jika pemerintah memilih proyek kedua dengan
tingkat bunga 10, di sini pemerintah akan memilih proyek yang pertama, karena dalam proyek yang pertama ini lebih besar menghasilkan 90 juta ketimbang proyek kedua yang menghasilkan 82 juta. Jadi dalam hal proyek, pasti pemerintah akan memilih hasil yang lebih tinggi, yang mana bahwa semakin tinggi tingkat bunga akan semakin rendah dalam nilai bersih sekarangnya dari suatu proyek yang menghasilkan jumlah tertentu pada suatu proyek yang akan datang. Itu berarti dari segi efisiensi lebih sedikit proyek yang dilaksanakan, oleh karena itu proyek memberikan nilai bersih sekarang secara positif. Dengan semakin tingginya tingkat bunga akan memberikan nilai bersih negatif. Yakni yang selanjutnya, poin yang kedua, menentukan waktu dan kapan bunga diskonto itu dipilih. Dalam penentuan tingkat diskonto atau tingkat bunga merupakan hal yang sangat penting oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu proyek itu tergantung juga pada tingkat bunga yang dipilih. Jadi tingkat diskonto yang dipakai dalam mengevaluasi proyek-proyek pemerintah seharusnya mencerminkan hasil yang didapatkan. Apabila dana untuk program pemerintah tersebut dipakai oleh sektor swasta, sehingga tingkat diskonto yang dipilih itu seharusnya mencerminkan biaya oportunitas proyek pemerintah. Jika secara teoritis pemindahan sumber-sumber ekonomi secara swasta menjadi sektor pemerintahan hanya bisa dilakukan apabila sumber ekonomi tersebut dapat memberikan hasil yang lebih tinggi apabila dana tersebut digunakan oleh pemerintah daripada digunakan oleh swasta. Ada beberapa kesulitan yang untuk menentukan tingkat diskonto yang tepat, sedangkan penentuan tingkat diskonto adalah hal yang sangat penting dalam hal evaluasi suatu proyek. Maka pada penggunaan tingkat diskonto memperkirakan dengan mempertimbangkan risiko pajak dan tingkat inflasi. Cara yang banyak dilakukan adalah dengan menggunakan tingkat diskonto yang memiliki perbedaan rata-rata risiko antara proyek pemerintah dan proyek swasta. Misalnya dalam menambahkan perbedaan dari rata-rata risiko pada tingkat diskonto, itu biasanya yang dipakai adalah faktor yang terpenting, yaitu adalah tingkat inflasi, yang mana faktor ini merupakan faktor yang penting untuk diperhitungkan juga terutama pada perekonomian yang selalu mengalami inflasi. Tingkat diskonto yang diumumkan atas digunakan pada badan perbankan adalah tingkat diskonto nominal, yang biasanya suatu analisis manfaat biaya dilakukan dengan menggunakan tingkat harga konstan, sehingga tingkat diskonto yang digunakan seharusnya tingkat diskonto nyata atau real, yang biasanya disebut juga dengan diskonto nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Suatu contoh dalam perhitungan besarnya yakni seperti ini. Tingkat diskonto dalam hal ini bernilai 6,7% dan ada resikonya juga di sini senilai 2,2%, dan pajak penghasilan senilai 4,3%. Dan ini tiga segmen ini dijumlah, yang mana menghasilkan 13%. Dan di dalam hal selanjutnya bisa dilihat bahwa dengan menambahkan faktor-faktor resiko pajak dan penghasilan serta memperhitungkan besarnya tabungan ini dan tingkat inflasi senilai 1,5% dan 3,5%,
ini akan menghasilkan tingkat diskonto sosial senilai 8,0%. Dan dalam hal itu yang harus digunakan dalam evaluasi proyek-proyek pemerintah itu adalah tingkat diskonto sosial yang akan melihat mana yang lebih signifikan. Hal ini pula menjamin dalam menggunakan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Tingkat diskonto dalam evaluasi proyek harus mencerminkan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam konsumsi dalam hal sekarang dengan menabung untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari kemudian hari. Apabila pemerintah memerlukan dana yang diambil dari tabungan masyarakat, maka tingkat bunga pada tabungan masyarakat harus sama dengan tingkat diskonto untuk tujuan evaluasi proyek-proyek pemerintah tersebut. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Taufik Subeki, NIM akhir 170. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis risiko. Nah, dalam kehidupan di dunia tentunya kita akan dihadapkan dengan risiko dan ketidakpastian. Nah, apa sih perbedaan antara risiko dan ketidakpastian? Baik, langsung saja. Untuk risiko sendiri, risiko memiliki nilai probabilitas, sedangkan ketidakpastian tidak memiliki nilai probabilitas. Nah, bicara soal risiko, tentu ada tipe-tipe atau sifat-sifat manajer ataupun mengambil keputusan dalam mengambil keputusannya. Yang pertama ada risk lover. Nah, risk lover di sini adalah mereka yang menyukai risiko, dimana dengan imbal hasil yang besar, tentu saja dengan risiko yang lebih besar pula. Nah, ada juga risk averter. Risk averter ini cenderung menghindari risiko. Nah, risk averter tahu bahwa mereka lebih mementingkan keamanan daripada keuntungan yang nantinya akan didapatkan. Nah, ada juga risk netral. Risk netral sendiri mereka itu lebih proporsional. Jadi resiko yang nantinya akan dihadapi itu sesuai dengan keuntungan nantinya yang akan didapat. Jadi seimbang. Dari yang telah disampaikan, inilah beberapa kurva tentang risk lover, risk averter, dan risk netral. Nah, mulai dari risk lover terlebih dahulu. Di sini ada pendapatan dan guna. Terlihat dari risk lover sendiri lebih condong kurvanya kepada pendapatan daripada guna. Sedangkan risk averter ini lebih condong pada guna dan pendapatan sesuai atau dengan resikonya. Sedangkan risk netral ini cenderung proporsional atau seimbang. Nah, lanjut aja kepada contoh pertama, yaitu ada proyek A dan proyek B. Untuk proyek A sendiri untuk tahun pertama sebesar $40.000, tahun kedua $60.000, dan tahun ketiga $40.000 dengan biaya sebesar $110.000. Sedangkan proyek B ini mendapatkan aliran manfaat tahun pertama sebesar $30.000, yang tahun kedua $80.000, dan tahun ketiga $50.000 dengan biaya $104.000. Nah, hitunglah NPV dari masing-masing proyek dengan suku bunga atau risk free sebesar 8%. Dan mana yang akan dipilih jika premi risiko sebesar 2% untuk proyek A dan 6% untuk proyek B. Kita bisa untuk NPV dari proyek A dan B dengan tingkat bunga 8% dan bebas risiko adalah NPV A sama dengan sigma N T sama dengan 1 RT per
dalam kurung 1 plus R dalam kurung T kuadrat kali C. Nah, dari hasil perhitungannya sendiri maka bisa diperoleh bahwasanya sekalipun proyek B memiliki risiko lebih besar daripada proyek A, tapi NPV-nya masih lebih tinggi dibandingkan dengan NPV dari proyek A. Nah, ini berarti sebagai seorang investor atau pengambil keputusan akan memilih proyek B dibandingkan dengan proyek A. Masuk pada contoh 2, di sini diketahui berbagai probabilitas atau kemungkinan kejadian sebagai berikut. A. Cuaca panas, B. Berawan, C. Hujan lebat, D. Gerimis. Nah, diketahui pula berbagai alternatif kebijakan seperti kebijakan pertama menebang hutan sekarang. Kebijakan kedua yaitu adalah menebang hutan separuh hutan sekarang dan separuhnya lagi adalah tahun depan. Dan kebijakan ketiga yaitu adalah menebang hutan seluruhnya pada tahun depan. Nah, cara perhitungannya adalah EPV ataupun expected present value atau menghitung nilai yang diharapkan, yaitu I sama dengan 1. I adalah macam kejadian yang diharapkan, R kali R 1 kali B1, yaitu hasil ke I dan probabilitas kejadian ke I. Langsung saja caranya menghitung, yaitu EPV kebijakan pertama yaitu 0,2 dalam kurung 200 ditambah 0,3 dalam kurung 200 ditambah 0,4 dalam kurung 200 ditambah 0,1 dalam kurung 200 sama dengan 200 miliar. Nah, untuk EPV dari kebijakan kedua yaitu 0,2 kali 0, 0,3 kali 100 ditambah 0,4 kali 400 dan 0,1 kali 500 sama dengan 240 miliar. Yang ketiga yaitu 0,2 kali 300 ditambah 0,3 kali 0 dan ditambah 0,4 kali 500 ditambah 0,1 kali 800 sama dengan 340 miliar. Nah, jadi di antara 3 alternatif kebijakan penebangan hutan itu ternyata kebijakan yang ketiga lah yang menjadi pilihan, yaitu menebang hutan seluruhnya pada tahun depan. Ini menguntungkan dibandingkan dengan alternatif kebijakan pertama, yaitu menebang seluruh pohon di tahun sekarang, maupun alternatif kedua yaitu menebang pohon setengah di tahun sekarang dan setengahnya di tahun depan. Dengan kata lain, dalam kasus penebangan hutan ini, kebijakan konservasi lebih menguntungkan dibandingkan dengan kebijakan depresi sumber daya hutan. Nah, sekian penjelasan dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Baik, selanjutnya kami akan mereview jurnal, yaitu dengan judul Analisis Kelayakan Ekonomi Pembangunan Ruas Jalan Lingkar atau Ring Road Kota Bengkulu. Jurnal ini bersumber dari Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan dengan volume 3 halaman 10 pada tahun 2010. Penulis jurnal ini yaitu Yudian Budi Krishna, Ketut Sukiono, dan Bernardin. Untuk reviewer sendiri yaitu yang pertama ada Binti Risalatul Mu'amanah, yang kedua ada Sumrotus Silviana, yang ketiga ada Ahmad Faruk, dan yang keempat ada Tata Subeki. Tanggal review jurnal yaitu pada tanggal 2 Mei 2021. Tujuan penelitian untuk melakukan kajian terhadap kelayakan ekonomi berdasarkan manfaat langsung bagi pengguna jalan dengan membandingkan sebelum jalan lingkar beroperasi dan setelah jalan lingkar beroperasi. Metode penelitian. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif sehingga untuk data yang dihimpun akan dilakukan analisa pada masing-masing variabel yang dijadikan sebagai instrumen penelitian. Pemberian scoring atas variabel penelitian bersifat variatif, tergantung dari jenis data yang dihimpun.
Terjadinya variasi dalam analisa dimaksud agar dalam mengungkapkan variabel yang diteliti secara rinci dan komprehensif mampu menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diteliti. Variabel penelitian yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen yaitu NPV, PCR, dan EIRR. Sedangkan variabel dependen yaitu kelayakan ekonomi bangunan ruas jalan lingkar kota Bengkulu. Hasil penelitian yaitu bangunan jalan lingkar kota Bengkulu dengan indikator ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, nilai sekarang bersih atau net present value atau NPV sebagai berikut. Pembangunan jalan lingkar kota Bengkulu tersebut dinyatakan layak secara ekonomi. B. Nilai manfaat biaya atau benefit cost ratio atau BCR dengan nilai sebagai berikut yaitu 18,132 lebih dari 1. Pembangunan jalan lingkar kota Bengkulu tersebut dinyatakan layak secara ekonomi. Ketiga, nilai tingkat bunga pengembalian ekonomi atau Economic Internal Rate of Return atau EIRR dengan nilai sebagai berikut. Maka, pembangunan jalan lingkar kota Bengkulu tersebut dapat dinyatakan layak secara ekonomi. Terjadi perubahan nilai suku bunga bank dalam inflasi tetap dan nilai inflasi dengan suku bunga tetap. Berdasarkan indikator nilai NPV, BCR, dan EIRR, pembangunan jalan lingkar kota Bengkulu secara ekonomi masih layak untuk dilaksanakan. Kelebihan jurnal ini menurut saya data-data yang disajikan sudah cukup dan dalam hal yang penjelasan mudah untuk dipahami meskipun masih diperlukan kajian lebih lanjut. Untuk kekurangan yaitu beberapa kekurangan dalam jurnal ini antara lain terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan EYD. Di sini penulis jurnal tidak melampirkan data yaitu data hasil survei baik secara langsung maupun dari sumber referensi lain yang digunakan. Kesimpulannya yaitu jurnal tersebut menghasilkan temuan bahwa pembangunan jalan lingkar kota Bengkulu dapat memperpendek jarak tempuh sepanjang 1,05 km dan penghematan waktu serta memotong biaya operasi kendaraan. Jurnal tersebut sudah cukup baik, dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota setempat, serta memberikan wawasan bagi pembaca. Itu tadi penjelasan dari kelompok 5, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.